Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, muatan IPS dan PKN. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, menjelaskan keragaman rumah adat. Kedua, menjelaskan keragaman pakaian adat. Ketiga, mendiskusikan tindakan untuk melestarikan rumah adat. Keempat, mendiskusikan tindakan untuk melestarikan pakaian adat. Sikap yang akan kita kembangkan adalah saling menghargai. Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Apa sih yang dimaksud rumah adat? Jadi, rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan lingkungan masyarakat setempat. Di bawah ada contoh-contoh beberapa rumah adat yang ada di Indonesia ya. Nah, ini ada daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Yang pertama ada di Provinsi Aceh. Rumah adatnya Rumoh Aceh. Kedua, Sumatera Utara. Rumah adatnya Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Ketiga, Sumatera Barat. Nama rumah adatnya Rumah Gadang. Keempat, Riau. Nama rumah adatnya Rumah Selaso Jatuh Kembar. Kelima, Kepulauan Riau. Nama rumah adatnya Rumah Belah Bubung. Keenam, Jambi. Nama rumah adatnya Rumah Panggung. Ketujuh, Bengkulu. Nama rumah adatnya Rumah Bubungan 5. Kedelapan, Sumatera Selatan. Nama rumah adatnya Rumah Limas. Kesembilan, Kepulauan Bangka Belitung. Nama rumah adatnya Rumah Rakit. Ke-10, Lampung. Nama rumah adatnya Rumah Nuwo Sesat. Ke-11 ada Banten. Nama rumah adatnya Rumah Baduy. Ke-12 ada DKI Jakarta. Nama rumah adatnya Rumah Kebaya. Ke-13 Jawa Barat. Nama rumah adatnya Rumah Kasepuhan. Ke-14 Jawa Tengah. Nama rumah adatnya Rumah Joglo. Ke-15 Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama rumah adatnya Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. 16 Jawa Timur. Nama rumah adatnya Rumah Joglo Situbondo. Ke-17 ada Bali. Nama rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Ke-18 ada Nusa Tenggara Barat. Nama rumah adatnya Dalam Loka Samawa. Ke-19 ada Nusa Tenggara Timur. Sao Ata Mosa Lakitana. Nama rumah adatnya. Ke-20 ada Kalimantan Barat. Nama rumah adatnya Rumah Panjang. 21 ada Kalimantan Tengah. Nama rumah adatnya Rumah Betang. 22 Kalimantan Timur. Nama rumah adatnya Rumah Lamin. Ke-23 Kalimantan Utara. Nama rumah adatnya Rumah Baloy. 24 ada Kalimantan Selatan. Rumah adatnya Rumah Bubungan Tinggi. 25 ada Sulawesi Utara. Nama rumah adatnya Rumah Pewaris. Ke-26 ada Gorontalo. Nama rumah adatnya Rumah Duloh Hupa. Ke-27 ada Sulawesi Tengah. Nama rumah adatnya Rumah Tambi. Ke-28 ada Sulawesi Barat. Nama rumah adatnya Rumah Banua Layuk. 29 Sulawesi Selatan. Rumah adatnya bernama Rumah Tongkonan. Ke-30 Sulawesi Tenggara. Nama rumah adatnya Istana Kesultanan Buton. 31 ada Maluku. Nama rumah adatnya Rumah Baileo. Ke-32 ada Maluku Utara. Rumah adatnya Rumah Sasadu. Ke-33 ada Papua Barat. Nama rumah adatnya Rumah Honai. Dan yang terakhir Papua. Sama ya, nama rumah adatnya juga Rumah Honai. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ ada beberapa contoh rumah adat di Indonesia. Lihat dari gambar yang paling kiri ya. Di situ ada rumah adat Honai, rumah adat asal Papua Barat dan Papua. Contoh yang keduanya Rumah Selaso Jatuh Kembar, rumah adat asal Riau. Contoh ketiga, di kanan atas ada Rumah Bubungan Tinggi, rumah adat asal Kalimantan Selatan. Keempat, yang di kanan bawah ada Rumah Tongkonan atau rumah adat asal Sulawesi Selatan. Menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Setelah kalian mengetahui ragam-ragam rumah adat yang ada di Indonesia, lalu bagaimana cara melestarikan rumah adat? Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Keempat,
menghargai bentuk rumah adat dan suku lain. Kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang keragaman pakaian adat di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pakaian adat? Ya, pakaian adat juga bisa dibilang sebagai busana daerah atau pakaian tradisional, yaitu sebuah kostum yang mengekspresikan identitas daerah tersebut, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode sejarah. Ada bermacam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Yang pertama di wilayah Sumatera. Nama pakaian adatnya ada Uli Balang dari Aceh, ada Ulos dari Sumatera Utara, ada Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, ada Indragiri dari Riau, ada Belanga dari Kepulauan Riau, ada Aesan Geda dan Aesan Pesango dari Sumatera Selatan, ada Paksian dari Bangka Belitung, serta ada Tulang Bawang dari Lampung. Lanjut dari Jawa, ada Baju Pangsi dari daerah Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, pakaian adat Kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, ada pakaian Kasatrian dari daerah istimewa Yogyakarta, dan ada Pesaan dari daerah Jawa Timur. Yang ketiga ada dari wilayah Kalimantan. Nama pakaian adatnya ada baju perang dari Kalimantan Barat dan baju pengantin Bagajah Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan. Keempat dari wilayah Sulawesi, nama pakaian adatnya ada Biliu dari Gorontalo. Ada pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara. Ada baju Gembe dari Sulawesi Tengah. Ada baju Bodo dari Sulawesi Selatan, dan ada pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Lanjut dari Maluku, ada pakaian baju Cele dari Maluku, dan pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara. Keenam yang terakhir dari Papua, ada pakaian adat Ewer Papua Barat, dan pakaian adat Papua yaitu dari Papua. Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Setelah mengetahui macam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia, bagaimana cara melestarikan pakaian adat? Yang pertama, bangga ya menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.